Selamat pagi, saya Istizana Nur Latifah dengan NIM E00212007 akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi partai politik terkhusus pada fungsi pendidikan politik. Partai politik adalah salah satu pendukung dari suksesnya negara demokrasi. Partai politik akan mampu menjalankan perannya dengan efektif apabila ada tanggung jawab bersama antara partai politik itu sendiri dengan masyarakat luas. Untuk itu, maka partai politik seharusnya mampu menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu fungsi yang dijalankan partai politik adalah fungsi pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi paling sentral dari partai politik. Pendidikan politik ini sangat menentukan karena berkaitan dengan kesadaran politik kolektif warga negara. Tanpa pendidikan politik yang baik, warga negara tidak memiliki pemahaman terhadap keadaan politik yang terus berubah. Maka, tugas partai politik menjadi sentral karena ini berkaitan secara langsung dengan kualitas sumber daya manusia politik. Warga negara pada umumnya tidak begitu memahami secara mendalam mengenai politik. Karena itu, di antara mereka banyak yang tidak sadar bahwa politik merugikan secara langsung dengan kehidupan mereka. Nah, menurut Paulo Freire, ada 3 tingkatan kesadaran manusia, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Pada kesadaran magis, manusia menghindari masalah dan seringkali menyalahkan keadaan. Mereka tidak melihat kompleksitas yang mereka hadapi sehingga tidak bisa membebaskan diri dari penindasan, kemiskinan, dan kebudayaan mereka. Pada titik ini, manusia dalam keadaan pasrah yang utuh kepada kehendak Tuhan. Pada tahap kedua, kesadaran meningkat pada kesadaran naif. Pada tingkatan ini, manusia memiliki sikap penolakan pada ketidakadilan dan perilaku yang merugikan mereka. Mereka tahu bahwa ada keputusan dan tindakan yang merugikan mereka secara politik dan material, tetapi masih berkolaborasi dan bekerja sama dengan pelaku. Mereka juga masih mau menerima penjelasan terhadap tindakan dan atau keputusan yang digunakan kepada mereka, yang mana itu bisa dipastikan merugikan posisinya. Lalu pada tahap ketiga, kesadaran manusia meningkat kepada apa yang dimaksud dengan kesadaran kritis. Pada tahap ini, mereka mulai melakukan perlawanan dan menolak ketidakadilan. Pada tingkatan ini, kesadaran masyarakat sudah baik karena mereka dapat melihat dan menganalisis sendiri situasi dan keadaan mereka sendiri. Dalam hal ini, mereka tidak selalu menyalahkan korban, lingkungan, atau alam, tetapi mereka dapat melihat dan menganalisis lebih jauh bahwa kemiskinan merupakan akibat secara langsung dari kebijakan struktur sosial. Kesadaran kritis dapat menjadi kunci bagi pembentukan masyarakat yang kuat dan kompetitif, oleh karena mereka dapat melihat berbagai celah dan ruang untuk diperbaiki. Dengan kekuatan kritis masyarakat, maka kendali kekuasaan di tangan satu orang yang tunggal dan tak terkontrol dapat terhindarkan. Dalam hal ini, keberadaan masyarakat politik yang kritis sangat penting. Untuk menuju ke arah masyarakat yang kritis, diperlukan peran strategis partai politik untuk memberikan pendidikan yang sehat dan cerdas. Pendidikan politik ini dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Membentuk pendidikan politik secara formal adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Hanya saja hal ini sangat terbatas, terutama kepada kader-kader politik yang ada dalam partai tersebut. Namun, ada juga pendidikan politik non-formal seperti menyampaikan kebenaran politik kepada masyarakat, tidak melakukan kebohongan politik, atau menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan, serta meminta evaluasi kepada masyarakat apabila sudah selesai melaksanakan tugasnya dan fungsinya. Sebagai institusi demokrasi, pendidikan politik oleh partai sangat penting. Masyarakat tidak lagi menjadi korban dan retorika politik para penguasa partai, tetapi mereka mampu memilih dan membedakan mana yang memberikan kontribusi positif bagi penguatan demokrasi dan mana yang hanya sekedar lip service semata.
dan mana yang menjadi pemburu seorang rakyat untuk kepentingan politik sesaat menjelang pemilu, dan mana partai yang benar-benar mengedukasi masyarakat. Karena itu, partai politik harus benar-benar menjadi laboratorium pemikiran bagi masyarakat agar mereka melek politik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pendidikan politik yang menjadi salah satu fungsi paling sentral dari partai politik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.